Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Azizal Haddad dari jurusan Ilmu Komputer NPM 1817051011. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab dari UTS dari teori informasi. Langsung saja untuk di sini langsung untuk soal yang kedua. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan teori informasi. Nah, jawaban sini adalah teori informasi adalah cabang dari matematika peluang dan statistik yang berkaitan dengan konsep informasi dan entropi informasi. Nah, seperti yang dijelaskan di atas. Nah, sehingga informasi teori adalah disiplin ilmu dalam bidang matematika terapan yang berkaitan dengan kuantisasi data, sehingga data atau informasi itu dapat disimpan dan dikirimkan tanpa kesalahan atau error melalui suatu kanal komunikasi. Nah, di sini Bapak dari teori informasi adalah Claude Shannon. Nah, di sini. Terus untuk soal yang 1B adalah apa bedanya data dan informasi? Jawab adalah data adalah fakta mentah yang belum diolah sehingga tidak memiliki suatu makna khusus. Terus sedangkan informasi adalah hasil pengolahan dari data sehingga telah memiliki makna yang tertentu gitu. Jadi data itu dia fakta mentah tapi belum diolah, terus tidak memiliki suatu makna khusus. Data ini dia bersifat belum lagi mentah gitu, kita harus mendata orang-orang apa aja yang melewati batas teritorial segala macam gitu. Nah, sedangkan informasi ini dia informasinya adalah hasil dari pengolahan dari data sehingga telah memiliki makna tertentu. Nah, jadi informasi ini adalah data yang sudah diolah sehingga memiliki makna yang dibutuhkan oleh orang-orang gitu. Terus untuk yang soal yang 2A, apa saja komponen yang diperlukan dalam mengirim informasi gitu. Yang pertama adalah sumber atau source, yang kedua ada pengiriman transmitter, sistem transmisi, terus penerima receiver, terus tujuan destination. Nah, untuk soal yang 2B, ini kan gambarkan dan jelaskan alur kerja pengiriman data tersebut gitu. Jadi model komunikasi sederhananya adalah terdapat 3 bagian di sini, source system, transmisi system, terus di destination system. Nah, source system ini dia terdapat 2, yaitu source dan transmitter. Nah, saya jelaskan yaitu source ini adalah untuk menentukan data yang untuk dikirim gitu. Terus source ini kita harus mencari data apa yang menurut kita untuk pantas untuk dikirim gitu. Nah, terus data yang sudah kita pilih ini akan dirubah oleh transmitter menjadi sinyal yang dapat dikirim gitu. Jadi data yang tadi kita cari tadi akan dirubah oleh transmitter untuk dikirim oleh transmission system. Nah, jadi data ini dirubah menjadi sinyal yang untuk transmitter ini dirubah untuk dikirim ke transmission system. Nah, di sini. Terus transmission system itu dia udah saya jelaskan tadi untuk mengirim data. Terus yang bagian ketiga itu ya adalah destination system. Nah, destination system ini ada 2, itu receiver mengubah sinyal yang diterima tadi. Receiver ini adalah mengubah sinyal yang diterima tadi oleh transmission system menjadi data kembali, sehingga destination ini adalah pengguna data yang diterima, sehingga destination ini dapat menerima data yang sudah dikirimkan tadi gitu. Jadi receiver ini dia mengubah sinyal yang tadi menjadi data untuk diolah oleh destinasi. Terus yang 2C, apa yang dimaksud dengan lossy data dan lossless data? Nah, lossy data berarti menghilangkan data yang tidak perlu pada saat proses kompresi sehingga akan terjadi penurunan kualitas pada data. Sedangkan lossless data berarti kompresi data secara akurat sehingga data dapat direkonstruksi lagi seperti bentuk data aslinya tanpa penurunan kualitas. Di sini lossy data ini dia
memiliki memiliki apa ya? Memiliki atau enggak ini kerusakan yang mungkin untuk penurunan kualitas gitu, dia besar gitu kemungkinannya lossy data ini sih. Sedangkan lossless data ini dia tidak gitu, karena dia mengkompresnya dia tidak tanpa dapat kompresnya ini secara akurat, tidak direkonstruksi lagi seperti bentuk data, jadi sehingga dia tidak berubah gitu kualitasnya, datanya akan sama seperti data yang sebelum kita kompresin gitu. Nah di sini berikan yang contoh lossy dan lossless data. Nah lossy data itu kompresi media digital seperti video, audio, dan foto. Nah lossy data yang ini memungkinkan untuk penurunan kualitas gitu, jadi media digital ini kualitasnya akan menurun, seperti kalau fotonya itu kirimnya kita bagus gitu awalnya, terus pas kita kirim nanti dia akan pecah-pecah gitu, kayak kalau kita zoom lagi gitu akan pecah-pecah kelihatannya. Sedangkan lossless data yaitu kompresi jenis zip atau RAR gitu, dia kualitas datanya akan terjamin gitu, nggak bakalan penurunan kualitas karena zipnya ini kompresnya akan secara akurat gitu, tidak ada konstruksi lagi, sehingga bentuk aslinya akan terjamin gitu. Yang untuk yang soal nomor 3, seseorang dikatakan tinggi jika tinggi badannya di atas 1,75 meter. Jadi asumsikan bahwa kalau lebih dari 1,75 meter itu seorang dikatakan tinggi jika tinggi badannya di atas 1,75 meter. Jadi 1,75 meter itu udah tinggi, lebih atasnya gitu. Terus asumsikan bahwa peluang kemunculan laki-laki adalah 0,5. Dan jika diasumsikan 20% adalah perempuan, adalah tinggi gitu. Terus maka peluang tingginya untuk perempuan yang tinggi gitu 0,2, dan 6%-nya adalah dari 6% dari laki-laki. Jadi terus adalah tinggi, maka untuk laki-laki dengan tinggi badannya 1,7 ke atas adalah 0,006. Nah terus yang ini, yang soal yang A, berapa peluang seorang adalah tinggi dan seorang perempuan. Dia berapa peluangnya untuk perempuan tapi dia tinggi gitu. Jawab dari soal yang sudah diketahui bahwasannya 20% perempuan adalah tinggi. Nah, jadi tidak perlu kita cari lagi, di sini soalnya sudah kita dijelaskan bahwasannya 20% perempuan adalah tinggi. Jadi peluang untuk perempuan adalah tinggi adalah 0,2. Terus untuk yang soal yang B, berapa peluang seorang adalah tidak tinggi. Nah, dia di sini yang B ini peluang untuk laki-laki tapi dia tidak tinggi gitu. Jawab diketahui untuk peluang laki-lakinya, nah kan tadi 0,5. Terus untuk peluang laki-laki tingginya adalah 0,06. Nah, ditanya untuk laki-laki yang kurang tinggi adalah berapa peluangnya gitu. Peluangnya di sini adalah peluang untuk laki-laki yang kurang tinggi adalah peluang laki-laki dikali 1 dikurang peluang laki-laki yang tinggi gitu. Jadi peluang laki-laki tadi 0,5, terus 1 dikurang peluang laki-laki yang tinggi adalah 0,6. Di sini jadi hasilnya 1 dikurang 0,06 adalah 0,94 dikali 0,5 gitu. Jadi sehingga hasilnya 0,47. Jadi peluang untuk kemunculan laki-laki yang tidak tinggi adalah 0,47. Nah, untuk soal nomor 4 itu kita disuruh untuk menghitung sen entropi dari kemunculan simbol berikut gitu. Untuk yang A kan simbol yang A ini, soal yang A ini simbolnya adalah A, B, C, D. Frekuensinya semuanya adalah 10. Nah, diketahui untuk peluang semuanya itu adalah N dibagi frekuensi. Jadi 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 ini karena kan kalau kita mencari A gitu misalkan, jadi kita mencari A 1 per semuanya ini per 4. Kenapa 4? Karena simbolnya ada 4 gitu. Terus jawab di sini. Jadi hasilnya adalah
Jadi untuk soal yang tadi tuh, yang A tadi hasilnya adalah 2 gitu. Shannon entropinya adalah 2. Terus lanjut ke soal yang ke 4B. 4B di sini kan 4B di sini simbolnya ada ABCD sama kayak soal yang A tadi, frekuensinya berbeda. Di sini adalah A-nya itu 20, B-nya itu 10, C-nya 20, D-nya 10. Nah, diketahui P dalam kurung X sama dengan N per kali frekuensi bagi frekuensi. Jadi P1-nya itu adalah 20 dibagi 60. 60 di sini kenapa? Karena semua frekuensi ini kita jumlahkan semua jadi 60 gitu. Yang A jadi 20 per 60 sama dengan 1/3. Terus peluang untuk yang keduanya itu 10 dibagi 60 1/6 gitu. P3-nya adalah P3-nya 20 juga dibagi 60 1/3 jadinya. Terus P4-nya juga sama ya, yang dia ini sama yaitu jadi 10/60 sama dengan 1/6. Nah, untuk Shannon entropinya ini sini kan udah dijelaskan di sini rumusnya. P dalam kurung I dikali log 2 dikali P dalam kurung I. Jadi Shannon entropinya adalah min dalam kurung 1/3 log kali 1/3 kali log 2 1/3 ditambah 1/6 dikali log 2 per 1/6 ditambah 1/3 dikali log 2 1/3 ditambah 1/6 dikali log 2 1/6. Nah, hasilnya di sini 1/3 kali log 2 1/3 di sini hasilnya min 0,5283. Tambahnya ini yang 1/6 kali log 2 1/6 ini adalah 0,4308, sedangkan 1/3 kali log 2 1/3 ini min 0,5283. Nah, untuk 1/3 ini sama tadi seperti yang ini, min 0,4308. Jadi hasilnya dijumlahkan semua jadi min, hasilnya min juga jadi min, jadi hasilnya 1,9182. Jadi Shannon entropinya adalah 1,9162 untuk yang soal yang B. Terus jelaskan makna perbedaan dari nilai Shannon entropi dari soal A dan B. Jawab, nilai Shannon entropi dari soal A dan B berbeda karena perbedaan frekuensi kemunculan dari beberapa simbol yang berpengaruh kepada peluang simbol tersebut. Nah, ini juga dipengaruhi oleh jumlah total dari simbol yang muncul, sehingga perhitungan antara soal A dan B berbeda. Kan di sini sudah kelihatan gitu. Untuk yang soal yang A ini frekuensinya pun sama gitu, 10 semua. Sedangkan yang soal yang B itu frekuensinya berbeda, ada 20, ada 10. Nah, di sini jelas berbeda hasilnya gitu, sehingga perhitungan antara soal A dan B itu berbeda gitu. Terus untuk soal yang 5A dia menggunakan disuruh untuk menggunakan Huffman code dan transformasikan pesan berikut yang sudah ini kata-kata ini sudah 1 bulan saya tidak ke kampus. Untuk di realitas sekarang lebih dari 1 bulan kita nggak ke kampus. Jadi untuk yang ini jawabannya kita urutkan terlebih dahulu semua huruf. Di sini ada A itu ada 7 huruf, 1 2 3 4 5 6 7. Terus ada spasi, di spasi sini ada 6, 1 2 3 4 5 6. Nah, S-nya ada berapa gitu? 1 2, S-nya ada 4, U-nya ada 4. Kita hitung satu-satu gitu. Jadi sampai semua huruf termasuk dengan titik juga kita hitung gitu. Nah, di sini terus kita buat tree-nya di sini. Jadi pertama-tama kita pohon tree-nya ini kita buat yang satu-satu dulu, yang ini dari ini kita bagi 2. Jadi dari A sampai D dan H sampai titik. Nah, sini kan sudah kelihatan. Kita buat satu dari H, B, I, N, Y, I, E, M, V dan P dan titik gitu.
semua satu. Terus kita urutin lagi kan gitu, untuk urutin kembali. Terus dia di sini jadi 2, ditambahkan jadi 2. Di sini yang kiri jadi 0, yang kanan jadi 1. Sama halnya juga di sini juga sama. Terus udah semua kan di sini. Baru yang D dan T tadi, D dan T 2, 2 di sini kita keluarin semua di sini. Yang 2 sama 3 kita gabungin di sini, yang jumlahan dari 1 tadi. Jadi 2 dan T tadi kita tambahin lagi menjadi 4. Terus 4, ingat tadi yang kiri 0, yang kanan 1. Terus yang untuk ini tadi udah dijelasin, 2 tambah 2 sama dengan 4 juga. Ingat yang kiri 0 sama yang kanan 1. Terus yang ini, sedangkan yang ini kan K ini 3, dia berbeda dari yang itu tadi. Jadi kita jumlahin sama yang ini tadi, sama yang 2 yang udah, yang P ditambah titik tadi tuh. Nah, kita tambahin jadi 5 di sini. Jadi udah semuanya udah apa kan, udah dijumlahin semuanya ada 4. Terus yang huruf yang keluar lagi adalah S, U, dan A, dan spasi gitu. Sini kenapa? Karena kita tambahin aja gitu kan, 4 tambah 4 sama dengan 8. 8 di sini, terus 4 tambah 4, S tambah U tadi kan kita tambahin jadi 8. Ini tadi udah penjumlahan yang sebelumnya kita tambahin lagi jadi 8 juga. Terus aduh, kemencet. Terus jadi di sini 4 tambah 5 adalah 9, dan 7 tambah 6 adalah 13 di sini. Terus hasilnya udah kejelas, 8, 8, 9, 13. Terus 8 tambah 8, 16, 9 tambah 13, 22 di sini. Jadi ditambah lagi menjadi 38. Nah, tadi simbolnya tadi spasi semua, frekuensinya 7. Terus kodenya tadi tuh, kodenya di sini kita lihat di sini. Yang A. Yang A dia mana? Di sini huruf A, di sini ini kan. Dia menghitung ini, dia 1 1 1. Jadi 11. Jadi huruf A itu kodenya 11. Kalau spasi kita lihat di sini ini kan 0 1 1 sampai dengan pusatnya. Jadi 0 1 1. Spasinya 0 1 1 0. Ya, 1 1. Oh, dia ngitungnya dari sini 1 1, dari atas dulu 1 1 0 gitu. Nah, untuk yang S, dia S-nya itu kita lihat S-nya ini 0 0 0 semua dia. Jadi 0 0 0 gitu. Semuanya gitu kita cari kodenya akan kelihatan gitu. Jadi mudah untuk kita mencari kodenya menggunakan font tree seperti ini. Pertama ingat, kita simbol dan frekuensinya kita selarasin semua, baru kita buat pohon tree-nya, baru kita kodenya kita lihat. Terus untuk B yang menggunakan Huffman code di atas, Huffman code transmisikan pesan berikut. Nah, di sini kita disuruh untuk mempromosikan hutan buatan sini. Kata-kata hutan buatan. Nah, hutan buatan ini di sini kita sama kayak tadi tuh. Pertama-tama kita harus buat frekuensinya dulu. Ini saya persingkat agar waktunya juga kekejar gitu. Hutan di sini, hutan buatan di sini ada berapa huruf? Ada H-nya ini, ada frekuensinya, udah saya buat di situ kan. Jadi hasilnya tinggal kita lihat aja di sini. Saya sudah hutan buatan ini saya sudah buat apa? Frekuensinya, terus pohon code-nya. Jadi langsung saja kita sini jelaskan. H-nya itu 1100, U-nya itu kodenya H itu adalah 1100, U-nya itu 1, T-nya 101, A-nya 111, N-nya 111, untuk spasinya 110, B 1101, U-nya cuma 1 sama di sini tadi. Terus A-nya ini sama aja gitu. Terus untuk menggunakan Shannon font code, transmisikan kata-kata ini, mohon maaf lahir dan batin. Ya, terus tentukan peluang kemunculan masing-masing simbol di sini. Jadi spasi dan N ini peluangnya 5/27. Ini 5 karena di sini huruf A-nya ada 5, 1 2 3 4 5. Nah,
untuk ini yang soal nomor 5C ini, kita di sini kata-kata ini mohon maaf lahir batin kita harus buat nyari kodenya gitu menggunakan Shannon font code. Di sini sama, kita lihat ininya, A-nya ada berapa huruf, 5 per 27 ini semua huruf, frekuensi huruf di sini kita jumlahin gitu. Spasinya itu ada 4, 1 2 3 4 spasinya per 27. Nah, di sini jadi kita langsung rubah kita bagi 2 gitu. Di sini dari A dan M jadi 0, ya dari O sampai titik itu 1. Terus fase keduanya kita bagi lagi menjadi 2 di sini menjadi 0 1. Ini jadi 0 sama 1, kita bagi lagi 2 di sini. Terus di sini kita bagi lagi fase yang kedua jadi fase yang ketiga, dibagi 2 lagi menjadi A, dan spasi ini kita bagi 2 jadi yang atas itu 0, yang di bawah 1. Sama halnya dengan yang fase kedua tadi, yang 1 ini kita rubah lagi jadi 0 sama 1. Terus fase keempat dan fase kelima sudah habis karena ininya sudah kita kecilin semuanya satu-satu gitu. Terus di sini juga kelihatan gitu. Jadi kita lihat aja gitu. Yang A ini fase pertama itu di mana? 0, fase kedua juga 0, fase ketiga juga 0. Jadi kodenya 00. Spasi ini dia fasenya sama juga di 0, 0 sama 1. Jadi 0, 0 1. Jadi kita lihat aja langsung, kita dari kolomnya tuh, dari N-nya ini di fase 0, terus 1 0. Jadi 0 1 0 kodenya. Terus M 0 1 1. Terus yang O 1 0 0 0. Sedangkan H kodenya 1 0 0 1. Nah, ini kodenya. Sini yang I 1 0 1 0. Yang F 1 0 1 1. Yang L juga 1 1 0 0 0. Sedangkan yang R 1 1 0 0 1. Yang D 1 1 0 1 0 1. Langsung sini habis kita, fase kelimanya nggak ada, 1 1 0 1. Sedangkan yang B di sini 1 1 1 0 0. Terus yang T, jadi langsung aja kita lurusin semua 1 1 1 0 1. Yang titik di sini 1 1 1 1. Yang fase kelimanya habis gitu. Ya, untuk yang D menggunakan tabel Shannon Phenom di atas, transformasikan pesan berikut motor Honda. Kata-kata motor Honda di sini. Jadi di sini kita menggunakan Shannon font code-nya yang ini di sini kelihatan. Jadi kita langsung kelihatan aja M-nya itu ada berapa. M-nya itu di sini, M-nya itu 1011. Untuk yang O-nya itu di sini 1000. T-nya itu di sini kelihatan di sini kan. T-nya 11101. Terus O-nya lagi udah kita lihat tadi. R-nya ini adalah 11001. Motor, spasinya 001. Terus H-nya itu tadi, H di sini, huruf H di sini kodenya 110. Nah, jadi motor Honda. Jadi udah kita lihat semua huruf-hurufnya di sini, jadi kodenya sudah nggak usah kita lagi cari gitu pakai Shannon Phenom lagi gitu, nggak usah, kita udah ada Shannon Phenom yang di atas tadi. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang UTS kali ini, tentang UTS teori informasi. Jika ada kekurangan saat saya menjelaskan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.